Bab 251, Menyerap Yinki. Livia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk setelah kehilangan uang sebesar 50 juta yuan. Tetapi Fang Yu yang berdiri di sampingnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mengeluarkan cincin itu dan memainkannya di tangannya. Livia menjadi semakin marah saat dia menyaksikannya. Napasnya menjadi lebih berat dan dia menginjak pedal gas dengan lebih kuat. "Kemana kamu ingin pergi?" Fang Yu bertanya. "Aku tidak tahu," Livia berkata dengan marah. Awalnya, dia berencana mengganti mobilnya setelah mendapat 50 juta. Namun kini, segalanya telah sia-sia. "Tolong bantu saya menemukan tempat tinggal, seperti yang kita sepakati sebelumnya," kata Fang Yu. "Tempat tinggal? Kamu masih berani menyebutkan alamatmu? Kau membuatku gagal dalam misiku, dan kau masih ingin aku membantumu mencari tempat tinggal." Livia menoleh dan melotot ke arah Fang Yu. "Aku menyelamatkan hidupmu," Fang Yu berkata dengan ringan. "Tapi kau membuatku kehilangan 50 juta. 50 juta penuh," Livia berkata sambil menggertakkan giginya. "Dibandingkan dengan kehidupan, 50 juta seharusnya tidak ada apa-apanya, kan?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Livia terdiam dan wajah cantiknya berubah pucat. Tetapi dia sangat tidak bahagia. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah 50 juta. "Jangan buang waktu, bantu aku mencari tempat tinggal." Nada bicara Fang Yu tenang, tetapi mengandung sedikit ancaman. Livia menangkap tanda ancaman ini. Dia terkenang kembali rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Fang Yu. Livia begitu frustrasi hingga dia hampir menangis. Dia memutar kemudi dan melaju ke arah lain. 1 jam kemudian, Livia membawa Fang Yu ke kompleks apartemen mewah. "Ikuti aku," Livia berkata dengan dingin sambil berjalan di depan. Kemudian, Fang Yu mengikutinya ke gedung apartemen A3. Naik lift ke lantai 19. Ketika Anda keluar dari pintu lift, ada apartemen di setiap sisi. Livia membawa Fang Yu ke sisi kiri, mengeluarkan kunci dari saku celananya dan membuka pintu. Apartemen ini dilengkapi perabotan lengkap dan didekorasi dengan gaya khas feminin. Baik dinding maupun lantai dicat dengan warna merah muda-muda. Banyak perabot yang dicetak dengan gambar karakter kartun. Namun, apartemen ini tampaknya sudah lama tidak berpenghuni, dan permukaan perabotan tertutup lapisan tipis debu. "Kata, rumah, milik siapakah ini?" Fang Yu bertanya. Livia berjalan ke balkon, membuka jendela Prancis, dan berkata, "Tentu saja itu milikku." "Siapa lagi? Anda punya properti di Nando, dan tampaknya Anda tidak terlalu miskin," kata Fang Yu. Akan baik-baik saja jika Fang Yu tidak menyebutkan ini. Begitu dia menyebutkannya, Livia memikirkan uang 50 juta itu dan merasa semakin tertekan. "Orang tuaku mengambil pinjaman untuk membeli rumah ini untukku, tetapi kemudian aku melunasi pinjaman itu dengan uang yang aku hasilkan sebagai tentara bayaran," Livia berkata dengan suara teredam. Fang Yu mengangguk dan berjalan ke balkon. Lokasi apartemen ini sangat bagus. Ada taman hutan di seberangnya. Berdiri di balkon dan melihat keluar, Anda dapat melihat keseluruhan gambar taman. "Biasanya aku tinggal di Frost Palace dan tidak tinggal di sini. Kamu boleh tinggal di sini, tapi kamu tidak boleh mengotori apartemenku. Kamu harus menjaganya tetap bersih dan rapi," kata Livia. "Tidak buruk," Fang Yu mengangguk. Setelah berkata demikian, Fang Yu berbalik, berjalan menuju sebuah ruangan, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah Livia berubah dan dia segera melangkah maju. Pada saat ini, Fang Yu telah melihat seluruh pemandangan di ruangan itu. Kalau gaya dekorasi di luar adalah gaya seorang gadis, maka gaya dekorasi di dalam ruangan adalah gaya seorang gadis muda. Ada karakter kartun di mana-mana, bahkan tempat tidurnya berbentuk seperti kepala babi yang lucu. Ada 2 boneka kartun setinggi 1 meter di tempat tidur, dan ada banyak potret karakter kartun di dinding. Dari sudut pandang manapun, pemilik ruangan ini tidak mungkin berusia lebih dari 10 tahun. "Cepat keluar," Livia berkata dengan cemas dengan wajah memerah. Fang Yu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, berbalik dan berjalan keluar ruangan. "Apakah itu kamarmu?" Fang Yu bertanya. "Orang tuaku yang mendekorasinya. Mereka selalu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun. Livia berkata dengan wajah tersipu. Fang Yu tidak peduli dengan dekorasi kamarnya dan berjalan menuju ruangan lain. Dekorasi kamar ini terlihat jauh lebih normal, dengan tempat tidur, meja, dan balkon. "Aku akan tinggal di kamar ini," kata Fang Yu. Selama itu bukan kamarnya, Livia tidak masalah dengan itu. Setelah beberapa lama mengenal apartemen itu, Fang Yu duduk di sofa ruang tamu dan berkata kepada Livia, "Sekarang bantu aku menemukan orang yang menguasai teknik api ungu." Livia mengerutkan kening dan berkata, "Informasi dalam video buram itu terlalu sedikit. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia hanya meninggalkan sedikit informasi," kata Fang Yu. Livia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan meminta informan saya untuk mengawasinya. Apakah kita dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan." Fang Yu mengangguk. Dia pun tidak menaruh harapannya pada Livia. Hanya saja,
Jika semakin banyak orang yang membantu mencarinya, maka kemungkinan menemukannya akan semakin besar. Alasan mengapa dia datang ke Nandu secara langsung tentu saja karena dia mempunyai caranya sendiri dalam menemukan orang. Apa gedung tertinggi di pusat kota Nandu? Fang Yu bertanya. Livia berpikir sejenak, lalu mencari lagi di ponselnya, dan berkata, gedung tertinggi di area pusat Nandu seharusnya adalah pusat keuangan Jinxiu. Tingginya sekitar 550 meter. Fang Yu mengangguk. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Livia bertanya dengan bingung. Saya harus pergi ke tempat ini, kata Fang Yu. Apa tujuanmu ke sana? Gedung ini biasanya digunakan untuk menyelenggarakan acara bisnis atau pertemuan mewah, kata Livia. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Livia, tetapi mengeluarkan cincin itu dan terus mengamati. Saat pertama kali melihat cincin di tangan Bani di Hotel Nandu, dia merasakan aura dingin. Tetapi sekarang cincin itu telah redup, dan bahkan energi dingin dan suram yang terkandung di dalamnya tidak dapat dirasakan lagi. Perlu menyerap energi yin. Mata Fang Yu sedikit menyipit saat dia mulai berpikir. Bani berkata bahwa cara dia menyerap energi yin adalah dengan berhubungan dengan wanita sambil mengenakan cincin tersebut. Metode ini sangat mirip dengan kultivasi ganda di dunia kuno kultivasi abadi, yakni menyerap yin dan mengisi kembali yang. Para kultivator itu mencari seorang pendamping Tao wanita untuk bertindak sebagai kuali, dan dengan metode mental yang tepat, kultivasi mereka akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Fang Yu mengambil cincin itu, meletakkannya di depan matanya, dan memeriksanya lebih teliti. Dilihat dari tampilannya, terlihat jelas bahwa cincin ini sudah lama dipakai dan banyak sekali goresan-goresan kecilnya. Di permukaan, ada beberapa pola yang kacau dan tidak teratur. Saat Fang Yu pertama kali melihat pola-pola ini, dia merasa agak asing. Tetapi ketika ia mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa garis-garis yang tampak seperti pola itu sebenarnya terdiri dari karakter-karakter kecil yang tersusun satu demi satu. Fang Yu menyipitkan matanya, mencoba melihat dengan jelas karakter apa yang tertulis di sana, tetapi dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Setelah beberapa saat, Fang Yu menyerah. Untuk mengetahui apa yang ada pada cincin itu, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Cincin ini kelihatannya norak sekali, apa bagusnya? Livia berkata dengan marah. Fang Yu menatap Livia sambil berpikir. Apa yang ingin kamu lakukan? Livia melihat ekspresi Fang Yu dan merasa sedikit takut. Cincin ini perlu menyerap energi yin agar bisa diaktifkan, kata Fang Yu. Yin Qi, bagaimana cara menyerapnya? Livia tertegun dan bertanya. Menurut Bani, kamu perlu memakainya saat berhubungan dengan seorang wanita. Fang Yu berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, wajah Livia langsung berubah saat dia teringat apa yang ingin dilakukan Bani padanya di dalam mobil. Mungkinkah? Melihat Fang Yu di depannya, wajah Livia menjadi pucat. Tolong bantu aku. Aku mungkin perlu menggunakan energi yin dalam dirimu. Fang Yu berkata sambil memasangkan cincin di jarinya. Kamu, jangan datang ke sini. Wajah Livia berubah drastis dan dia berteriak. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkan permukaan cincin ke arah Livia. Kemudian, ia mencoba memasukkan energi sejati ke dalam ring. Tidak terjadi apa-apa. Fang Yu sedikit mengernyit, berdiri dan berjalan menuju Livia. Wajah Livia pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika kau berani melakukan itu padaku, tuanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fang Yu menghampiri Livia, melepas cincinnya, menyerahkannya kepada Livia, dan berkata, coba pakai cincin ini. Livia tertegun, dan kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu tidak bermaksud begitu. Mengambil cincin dari tangan Fang Yu, Livia memasangkannya di jari telunjuk tangan kirinya. Kemudian, wajah Livia sedikit berubah dan dia berkata, saya merasa cincin ini sedikit panas. Pada saat ini, cincin itu bersinar redup. Benar saja, cincin ini dapat menyerap energi yin dengan sendirinya. Fang Yu berkata dengan mata berbinar. Bab 252, Taylor sangat marah. Sama seperti telepon seluler, jika baterainya habis, ia perlu diisi ulang. Yang perlu diisi ulang oleh cincin ini adalah yin qi. Taruh saja pada wanita yang energi yin-nya banyak, maka akan segera aktif kembali. Pakai saja seperti ini dan kembalikan padaku dalam waktu 1 jam, kata Fang Yu. Namun, Livia saat ini diam-diam sedang mempelajari cincin itu. Saat Bani menggunakan cincin ini, dia dapat membuat tubuhnya tak terkendali dan bahkan melemparkan Fang Yu hanya dengan 1 pukulan. Bagaimana jika dia menggunakannya? Livia siap bergerak. Sebaiknya jangan gunakan fungsi cincin itu di sini, kalau tidak, Anda akan kehilangan rumah ini. Seolah dapat melihat pikiran Livia, Fang Yu berbicara dengan ringan. Ekspresi wajah Livia membeku dan dia merasa sedikit putus asa. Pukul 18.30, Komunitas Tianfu. Ini adalah salah satu kawasan perumahan kelas atas di Nandu, dan harga rumahnya cukup tinggi. Bani terlatih-tatih keluar dari lift dan berjalan kembali ke pintunya. Pipi kanannya merah dan bengkak, dan ia merasakan seolah-olah tulang-tulang di tubuhnya hancur dan merasakan sakit yang amat sangat. Namun tak satu pun yang lebih menyakitkan daripada sakit hatinya. Cincinnya hilang. Segala yang dimilikinya sekarang diberikan oleh cincin itu.
Setelah kehilangan cincin itu, hidupnya akan kembali ke keadaan gelap sebelumnya. Meskipun dia telah menggunakan cincin itu untuk membeli mobil mewah dan rumah. Namun, begitu Anda melihat laut, Anda tidak akan pernah sebangga sebelumnya. Dia sudah terbiasa menghasilkan uang dan bermain dengan wanita tanpa tekanan apapun. Dia benar-benar tidak bisa menerima untuk kembali ke kehidupan lamanya yang membosankan, yang harus bolak-balik berangkat dan pulang kerja. Semakin dia memikirkannya, Bunny semakin merasa tidak nyaman. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Tetapi ketika dia memutar kunci, dia mendapati pintunya tidak terkunci sama sekali dan terbuka dengan mudah ketika dia mendorongnya. Apakah kamu lupa mengunci pintu saat keluar pagi ini? Bunny sedikit bingung dan berjalan masuk ke dalam rumah. Saat dia memasuki ruangan, ekspresinya berubah. Saya melihat sosok hitam berdiri di depan jendela seberang. Kau, siapa kau? Bunny bertanya keras dengan wajah pucat. Sosok itu berbalik, memperlihatkan wajah tampan. Namaku Taylor. Aku di sini untuk mengambil barang yang bukan milikmu. Taylor berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia memperhatikan luka-luka di tubuh Bunny dan tangannya. Tidak memakai cincin. Mata Taylor bergerak sedikit, dan dia berkata, di mana cincinmu? Mengincar cincin itu lagi. Bunny tertawa terbahak-bahak dan berkata, hilang. Kau terlambat. Cincinku dicuri sore ini. Taylor sedikit mengernyit. Dia tampaknya menyadari sesuatu. Namun dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Bunny, dan mengulurkan tangan untuk menarik ke depan. Bunny terbang ke udara dan jatuh di depan Taylor. Taylor mengangkat kakinya dan menginjak wajah Bunny. Dengan tatapan dingin, dia bertanya lagi, di mana cincinnya? Bunny hanya merasakan ada kekuatan besar yang menekannya, sangat berat. Beneran, seseorang mengambilnya. Aku tidak berbohong padamu. Bunny meraung. Taylor menginjak pipi Bunny dengan kekuatan yang lebih besar. Siapa yang mengambilnya? Ah, aku tidak tahu identitasnya. Ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Bunny menjerit kesakitan, merasa seluruh tulang di tubuhnya hendak patah. Seperti apa rupa mereka? Taylor bertanya dengan ekspresi lebih dingin di wajahnya. Gadis itu sangat cantik. Pemuda itu berpenampilan biasa saja dan terlihat sangat muda, mungkin berusia kurang dari 20 tahun. Bunny yang wajahnya diinjak berkata dengan kesakitan. Wajah Taylor tampak sangat jelek. Ia tidak menyangka cincin yang ingin dimilikinya akan hilang dengan cara seperti ini. Pasti telah diambil oleh tentara bayaran itu. Brengsek. Taylor dipenuhi amarah dan permusuhan. Cincin yang dicuri itu disebut cincin Void, dan merupakan cincin roh terkuat dari ketiganya. Dua cincin di tangannya, satu disebut cincin roh air dan lainnya disebut cincin roh bumi. Cincin roh udara, cincin roh air, cincin roh bumi. Hanya ketika ketiga cincin digabungkan, kekuatan paling dahsyat dapat dikerahkan. Taylor bahkan dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap Naschen Soul, yang merupakan apa yang disebut sebagai alam martial Saint. Dalam kehidupan Taylor sebelumnya, orang yang mengumpulkan tiga cincin spiritual adalah makhluk hebat di tahap transformasi dewa. Setelah itu, pria perkasa itu nyaris tak terkalahkan di dunia. Siapapun yang mengganggunya akan mati. Setelah menyaksikan kekuatan tiga cincin roh, hal pertama yang dipikirkan Taylor setelah kelahirannya kembali adalah mengumpulkan tiga cincin roh. Inilah keuntungan terbesar dari kelahirannya kembali. Dalam dunia seni bela diri saat ini, tidak seorang pun mengetahui kekuatan tiga cincin roh. Dia dapat mengumpulkan tiga cincin spiritual tanpa membayar harga apapun. Fakta-fakta ternyata sesuai dengan rencananya. Sejak kelahirannya kembali, Taylor membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk mengumpulkan cincin roh air dan cincin roh bumi. Mengenai berita tentang cincin halus itu, dia baru saja mendengarnya. Tepat ketika dia hendak mengumpulkan ketiga cincin spiritual, dia tidak menyangka kecelakaan akan terjadi pada saat kritis ini. Saya seharusnya datang mengambilnya sendiri sejak lama. Tidak perlu memperhatikan omong kosong di keluarga itu. Taylor sangat kesal, dia tahu dia telah membuat pilihan yang sangat salah. Paman, tolong lepaskan aku. Cincin itu sudah tidak ada di tanganku lagi, pergilah cari masalah dengan pria itu. Pinta Bunny. Boom. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Taylor menginjak kepalanya dan kepalanya meledak. Seperti semangka, semua warna merah dan putih di dalamnya terciprat keluar. Gelombang udara terpancar dari tubuh Taylor, menghalangi noda darah di luar pakaiannya. Dia menatap mayat mengerikan di tanah dengan tatapan mata yang sangat dingin. Tidak peduli siapapun dirimu, jika kau berani mengambil cincinku dan kesempatanku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Aura ganas meledak dari Taylor. Pada saat yang sama, dua cincin di tangan kanannya bersinar terang. Pihak lain menyerang Bunny pada sore hari dan mungkin belum meninggalkan Nandu. Ketiga cincin spiritual akan memiliki makna satu sama lain. Jika cincin halus itu muncul di dekatnya, Taylor pasti bisa merasakannya. Setelah memikirkannya, Taylor mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Livia sedang duduk di sofa, menjelajahi web gelap di ponselnya. Dia sangat membutuhkan uang baru-baru ini. Setelah Fang Yu merusak kesepakatan bisnis pagi ini, dia harus mengambil kesepakatan lain.
Pada saat ini, Livia menerima telepon. Angka tersebut menunjukkan, dialah majikan misi cincin hari ini. Ekspresi Livia sedikit berubah dan dia menjawab panggilan itu. Cincin itu sekarang ada di tanganmu, kan? Suara pihak lain terdengar sangat dingin. Livia terkejut dan menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagus sekali, kamu adalah orang pertama yang berani bermain trik di hadapanku. Kata pihak lainnya. Livia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Namaku Taylor, aku akan segera menemukanmu. Saat itu, kamu, teman-teman sekelasmu, dan cincin itu tidak akan bisa melarikan diri. Pihak lainnya berkata dengan dingin dan kemudian menutup telepon. Livia meletakkan teleponnya, wajahnya pucat. Taylor. Majikannya ternyata adalah Taylor. Dia sangat familiar dengan nama ini. Tuan muda jahat keluarga Chen, seorang guru bela diri berusia 26 tahun yang berada di puncak kekuatannya, Taylor. Di Huaibei, apakah itu keluarga Chen atau nama Taylor, mereka cukup untuk mengintimidasi kebanyakan orang. Cincin itu sebenarnya yang diinginkan Taylor. Tak heran harganya begitu tinggi, 50 juta. Livia duduk di sofa, memikirkan apa yang dikatakan Taylor. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Dilihat dari nada bicara Taylor, dia sangat marah sekarang. Jika dia benar-benar datang ke rumahnya, Livia akan tamat. Livia segera berdiri, berjalan ke pintu kamar Fang Yu, mendorongnya hingga terbuka, dan masuk. Saat ini, Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur. Fang Yu, serahkan cincinnya segera. Livia berkata dengan mendesak. Mengapa? Fang Yu menatap Livia dan bertanya dengan bingung. Cincin ini yang diinginkan Taylor. Kita harus memberikannya kepada Taylor, kalau tidak, kata Livia dengan cemas. Siapa namanya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda berbicara tentang Taylor dari keluarga Chen, salah satu dari 3 keluarga besar di Huaibei? Kau juga mengenalnya, mengapa kau tidak segera menyerahkan cincin itu? Akan terlambat saat dia datang ke rumahmu. Livia berkata dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Pada saat ini, Fang Yu memiliki senyum aneh di wajahnya. Apakah cincin ini yang diinginkan Taylor? Benar-benar kebetulan. Fang Yu teringat perkataan Sauki kepadanya sore tadi, dan senyum di wajahnya pun semakin cerah. Fang Yu, kamu. Livia ingin berbicara. Aku tidak akan menyerahkan cincin ini. Akan lebih baik jika dia datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Fang Yu menatap Livia dan berkata. Menunggu dia datang kepada kita. Kalau begitu kita mati. Livia berkata dengan wajah berubah. Jangan khawatir, Anda tidak akan terlibat. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Bab 253, jatuh dari ketinggian. Apa gunanya mengatakan itu? Itu keluarga Chen. Tahukah Anda apa saja 3 keluarga besar Huaibei? Wajah Livia memucat dan berkata, jika kita benar-benar membuat mereka marah, itu akan sia-sia bahkan jika tuannya maju. Baiklah, cepatlah keluar dan jangan ganggu tidurku. Aku masih harus bekerja besok dan ini sangat melelahkan. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak tergerak, Livia menggigit bibirnya dan berbalik dengan marah. Dia memutuskan untuk menghubungi gurunya dan membiarkan dia menangani masalah tersebut. Pukul 10 keesokan paginya, Fang Yu meninggalkan apartemen dan pergi ke pusat keuangan Jinxiu di daerah pusat Nandu sendirian. Sesampainya di lantai bawah gedung, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. 550 meter sangat tinggi dari perspektif arsitektur. Atap gedung ini adalah tempat yang ingin dituju Fang Yu. Fang Yu berjalan memasuki gedung dan menaiki lift. Seluruh pusat keuangan memiliki total 120 lantai. Namun lift wisata hanya dapat mencapai lantai 110. Saya mendengar bahwa 10 lantai di atas adalah area pribadi dan tidak seorang pun diizinkan naik tanpa izin. Lift naik sangat cepat, dan segera Fang Yu tiba di lantai 110. Lantai 110 adalah aula konferensi besar. Ketika Fang Yu keluar dari lift, dia melihat banyak orang berdiri di dalam tempat di depannya. Ada panggung tinggi di depan tempat tersebut dengan meja kecil di atasnya. Di depan peron, ada banyak kursi. Sepertinya ada lelang yang berlangsung di sini. Namun Fang Yu tidak tertarik dengan pelelangan yang ada di dalam, dan malah berjalan menuju pinggiran tempat tersebut. Di sekeliling sini terdapat jendela dari lantai sampai ke langit-langit yang menonjol keluar. Melihat dari sini, Anda dapat melihat pemandangan ratusan meter di atas langit. Di seberang pusat keuangan Jinxiu ini, ada menara tinggi lainnya. Ini adalah menara TV Nandu, tingginya 490 meter, hanya 60 meter lebih pendek dari pusat keuangan Jinxiu. Fang Yu berjalan sepanjang trotoar luar sampai ia mencapai tempat di mana jendelanya terbuka. Dia melihat sekelilingnya dan tidak ada seorang pun. Jadi dia melangkah melewati pagar, menginjak jendela dan memanjat keluar. Tingginya lebih dari 500 meter di luar. Karena terlalu tinggi, orang di lantai bawah sama sekali tidak menyadari ada sosok yang muncul di luar kaca di lantai 110. Fang Yu menggunakan ki sejatinya untuk memegang kaca dan berjalan cepat. Agar kaca tidak pecah, dia dengan hati-hati mengendalikan energinya dan tidak berani berjalan terlalu cepat. Fang Yu membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk mencapai atap teratas pusat keuangan Jinxiu.
Namun ketinggian ini bukanlah titik tertinggi bangunan ini. Titik tertinggi adalah puncak menara yang didirikan di belakang atap. Fang Yu mendorong kakinya, melompat ke udara, dan mendarat tepat di puncak menara. Ini adalah titik tertinggi di wilayah tengah Nandu. Fang Yu membuka lengannya dan menghirup udara segar dalam-dalam. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan memejamkan mata. Semburan kekuatan spiritual terpancar dari tubuh Fang Yu dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan agung kesadaran spiritual melonjak ke segala arah seperti gelombang. Ia menyapu gedung-gedung tinggi demi gedung tinggi, lantai demi lantai bangunan tempat tinggal. Toko-toko, jalan-jalan, dan bahkan pohon di pinggir jalan tersapu oleh kekuatan ilahi ini. Informasi yang rumit dan terperinci mengalir ke otak Fang Yu seperti serigala gila. Selama indera spiritualnya menyapu tempat itu, bahkan jika itu adalah seekor semut di tanah, Fang Yu dapat dengan jelas melihat setiap garis dan setiap rambut di tubuh semut tersebut. Dalam jangkauan kekuatan spiritual Fang Yu, tidak ada yang tersembunyi. Fang Yu dapat melihat beberapa orang melakukan tarian kebugaran di depan TV di rumah, beberapa orang bergegas mengejar bas sambil menenteng tas kerja, dan beberapa orang sedang berbaring di tempat tidur di rumah dan tidur siang. Tak ada yang dapat luput dari pandangan dunia. Kecepatan penyebaran kesadaran spiritual sangatlah cepat, namun sangat stabil, dan selalu berada pada kecepatan ini. Ini sudah batas Fang Yu. Jika ia mempercepat langkahnya lebih jauh lagi, segala macam informasi akan membanjiri otaknya lebih cepat lagi, dan otaknya tidak akan mampu menanganinya. Hanya dalam waktu 5 menit, kekuatan spiritual Fang Yu telah menyebar ke area radius sekitar 50 km. Indra spiritualnya melewati banyak prajurit, namun tak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang dicarinya. Istana Xian. Satu-satunya orang yang dicarinya adalah orang yang menguasai teknik rahasia Istana Xian. Saat ini, Fang Yu sedang menghadap menara TV Nandu. Clara, kamu pasti sudah pernah ke Nandu beberapa kali sebelumnya. Kenapa kamu belum pernah ke menara TV Nandu? 3 gadis keluar dari lift di lantai wisata. Beberapa kali saya datang ke sini sebelumnya, saya akan mengunjungi Universitas Nandu dan saudara laki-laki saya. Saya jarang pergi ke tempat lain, kata Clara. Kedua gadis yang berjalan di samping Clara adalah dua sepupu jauhnya yang tinggal di Nandu, Reni dan Sena. Kali ini ketika Clara datang ke Nandu, Zaki sedang mempersiapkan ujian akhir dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Ketika kedua sepupu ini mengetahui bahwa Clara datang ke Nandu, mereka menawarkan diri untuk membawa Clara mengunjungi semua tempat menyenangkan di Nandu. Jadi, pagi ini, mereka membawa Clara ke menara TV Nandu untuk melihat pemandangan dari atas langit. Clara, kamu sudah lulus SMA. Apakah kamu sudah punya pacar? Reni menatap Clara dan menggodanya. Petik 2. Tidak, aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk menjalin hubungan? Kata Clara. Tidak, kamu gadis yang cantik, pasti banyak cowok yang mengejarmu, kan? Kok kamu nggak punya pacar? Kamu malu ngomongnya. Nggak apa-apa, kami berdua akan merahasiakannya untukmu. Sena menggoda dari samping. Wajah Clara memerah, dan dia berkata, benar-benar tidak. Benarkah? Kamu bahkan tidak punya cowok yang kamu suka? Reni bertanya dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, sebuah sosok entah kenapa muncul dalam pikiran Clara. Kok bisa orang semenyebalkan ini? Apa yang aku pikirkan? Clara menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mendengar jawaban ini, Sena dan Reni saling berpandangan. Kalau tidak, nanti aku akan mengenalkannya padamu, kata Reni. Clara tidak terlalu peduli. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan ke ujung terluar lantai wisata. Ada banyak teleskop di sini bagi wisatawan untuk melihat pemandangan di kejauhan atau bintang-bintang di langit malam. Clara, dari sini kamu bisa melihat laut di kejauhan, kemarilah dan lihatlah. Sena melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Clara untuk maju. Kemudian, masing-masing dari ketiga gadis itu memegang teleskop dan menonton dengan penuh minat. Setelah puluhan detik, Sena tiba-tiba menjerit kaget. Ada apa? Reni dan Clara menoleh dan menatap Sena. Kamu, lihatlah bagian atas gedung pusat keuangan Jinxiu di depan kita. Apakah ada orang di sana? Sena berkata dengan wajah ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Pusat keuangan Jinxiu di seberang jalan tingginya lebih dari 550 meter. Naik ke atap gedung itu dilarang, kata Reni. Sena pun mengira dirinya salah lihat, lalu melihat lagi lewat teleskop. Raut wajahnya makin terkejut. Lihat, benar-benar ada seseorang berdiri di sana. Tepat di puncak menara, kata Sena. Melihat Reni seperti ini, Clara dan Sena juga menggunakan teropong untuk melihat gedung pusat keuangan Jinxiu di seberangnya. Sena mengangkat teleskopnya, ekspresinya langsung berubah, dan dia berseru, benarkah? Benar-benar ada seseorang yang berdiri di sana. Clara juga mengangkat teleskop, dan bidang penglihatannya perlahan berpindah dari atap pusat keuangan Jinxiu ke puncak menara di atas atap. Lalu, dia benar-benar melihat sebuah suara. Mengapa pakaian berwarna polos ini terlihat begitu familiar? Clara meletakkan tangannya di tombol di sebelah teleskop dan memperbesar lagi. Kemudian, dia dapat melihat dengan jelas wajah sosok yang berdiri di puncak menara. Ah! Clara berseru. Itu sebenarnya Fang Yu.
Bagaimana mungkin itu dia? Apa yang dilakukannya berdiri di sana? Orang ini, kenapa dia berdiri di situ, dengan mata terpejam, tidak bergerak sama sekali? Sena menelan ludah dan berkata, angin di sana sangat kencang, dan hanya ada sedikit ruang bagi orang untuk berdiri. Apakah mereka tidak akan tertiup angin? Reni bertanya dengan bingung, matanya terbuka lebar. Apakah ada kemungkinan bahwa orang yang berdiri di sana bukanlah manusia sama sekali? Tapi, kata Sena dengan ekspresi ngeri. Clara benar-benar tercengang pada saat ini. Dia menegaskan lagi dan lagi bahwa dia tidak salah mengenali orang itu. Anda memang tidak melihat sesuatu. Pakaian itu, wajah itu, Clara sangat familiar dengan itu. Itu Fang Yu. Fang Yu, mengapa kamu berdiri di sana? Angin sejuk bertiup melewati puncak menara. Pada saat ini, kesadaran spiritual Fang Yu telah menyebar ratusan kilometer. Tetapi dia tetap tidak menemukan seorang pun yang sesuai dengan deskripsinya. Otaknya sudah mulai bingung dan kesulitan memproses masuknya informasi baru. Ini harus dihentikan. Jika begini terus, Fang Yu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Fang Yu membuka matanya, pupil matanya bersinar merah. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang telah menyebar ditarik kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatan kesadaran spiritual sekali lagi melewatkan banyak informasi. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Clara. Kesadaran spiritualnya masih menyusut dengan cepat, dan sebelum Fang Yu sempat memikirkan Clara, dia segera melihat wajah lain. Kali ini Fang Yulu melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai. Leo muncul di kakinya, di ruang konferensi di lantai 110. Kamu datang tepat waktu. Kamu harus membayar utang itu. Fang Yu berpikir dalam hati, bersiap untuk melompat dari atas menara. Setelah bergerak seperti ini, Fang Yu terhuyung-huyung dan berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Akibat penggunaan otak yang berlebihan, otak berada dalam kondisi sangat lelah. Untuk sesaat, aku bahkan tidak dapat mengendalikan tubuhku. Fang Yu jatuh langsung dari ketinggian lebih dari 500 meter. Clara, yang sedang menatap Fang Yu melalui teleskop, melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak. Bab 254, Lelang. Kecuali Clara dan dua orang lainnya, tidak seorang pun menyadari bahwa ada sosok yang jatuh dari puncak menara pusat keuangan Jinxiu yang tingginya lebih dari 500 meter. Wajah Clara menjadi pucat, dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Sena dan Reni juga merasa ngeri dan tidak bisa berkata-kata. Fang Yu terjatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Terdengar suara siulan angin di dekat telinganya. Fang Yu dapat melihat tanah di bawah, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya untuk saat ini. Otakku sedang kacau dan pikiranku menjadi sangat lambat. Di lantai 53, seorang eksekutif perusahaan sedang memegang secangkir kopi dan melihat pemandangan di luar. Tiba-tiba sebuah sosok melintas dengan cepat, membuatnya ketakutan hingga tangannya gemetar dan kopi panas tumpah ke tangannya. Mendesis. Sang eksekutif terkesiap, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sesuatu jatuh di depan matanya. Apakah kamu sendirian? Dia tidak melihatnya dengan jelas. Sang eksekutif memikirkannya, lalu segera berbalik dan pergi. Dia ingin turun ke bawah untuk melihat apa yang jatuh. Boom! Setelah jatuh langsung ke udara selama sekitar 10 detik, Fang Yu mendarat dengan keras di rumput di belakang gedung pusat keuangan, menyebabkan rumput beterbangan menjadi debu. Fang Yu berbaring di sebuah lubang di atas rumput dengan tatapan tenang di matanya. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar. Ini saat yang tepat untuk berbaring di sini sejenak, memejamkan mata, mengosongkan pikiran, dan membiarkan otakmu yang sangat lelah beristirahat. Menara TV Nandu, tempat wisata. Clara kembali sadar, wajahnya pucat. Dia menegaskan bahwa dia tidak salah. Fang Yu jatuh dari gedung setinggi 500 meter di seberang. Tubuh Clara sedikit gemetar. Dia tahu bahwa Fang Yu bukan orang biasa dan dia sangat terampil. Namun, jatuh dari ketinggian lebih dari 500 meter dan menghantam tanah, kekuatan benturannya melampaui daya tahan tubuh manusia. Clara mengeluarkan ponselnya dan awalnya ingin menelepon polisi, tetapi entah mengapa dia menekan nomor Fang Yu di log panggilan. Dia berharap dia salah. Orang yang barusan bukanlah Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak muncul di Nandu. Berbunyi. Clara menggigit bibir merah mudanya, merasa sangat gugup. Tetapi panggilan itu berlangsung selama 10 detik dan tidak ada yang menjawab. Hati Clara hancur. Fang Yu tidak menjawab telepon, yang hanya membuktikan bahwa orang yang jatuh dari gedung di seberang. Pada saat ini, panggilan itu tiba-tiba tersambung. Clara tertegun dan bertanya dengan cemas, Fang Yu, apakah itu kamu? Petik 2 titik titik titik. Ini aku, ada apa? Suara Fang Yu yang familiar terdengar dari telepon. Clara menghela napas lega dan ekspresinya melembut. Tampaknya dia benar-benar salah menilai orang tersebut. Orang di seberangnya hanya mengenakan pakaian yang mirip dengan milik Fang Yu, dan dia mengenali orang yang salah. Tetapi apakah dia benar-benar mengenali orang yang salah? Wajah yang dilihatnya melalui teleskop itu persis sama dengan wajah Fang Yu. Bagaimana bisa ada dua orang di dunia yang wajahnya begitu mirip?
Mungkinkah Fang Yu memiliki saudara kembar? Ada apa? Tidak apa-apa, aku tutup teleponnya sekarang. Saat Clara tengah melamun, Fang Yu berkata dengan tidak sabar. Tunggu, Clara berkata dengan cemas, di mana kamu sekarang? Huai Bei dan Nandu. Fang Yu menjawab. Ah, Clara benar-benar tercengang. Pada saat ini, Fang Yu juga menutup telepon. Fang Yu memasukkan kembali telepon itu ke saku celananya. Saya tidak menyangka setelah jatuh dari ketinggian lebih dari 500 meter, ponsel di saku celana saya tidak rusak sama sekali. Setelah berbaring beberapa saat, Fang Yu merasa jauh lebih baik. Kemampuan berpikir otak menjadi jauh lebih jernih. Beristirahatlah selama 10 menit lagi. Fang Yu berpikir begitu, memejamkan matanya, dan mengosongkan pikirannya sepenuhnya. Saat ini, beberapa pintu di depan pusat keuangan Jinxiu ramai dengan orang yang terus datang dan keluar. Padang rumput tempat Fang Yu berada di belakang pusat keuangan Jinxiu. Meskipun ada beberapa pintu di belakang, karena lokasinya, hanya sedikit orang yang memasuki gedung melalui pintu belakang. Oleh karena itu, tidak seorang pun menyadari bahwa ada seseorang tergeletak di rumput di belakang. Fang Yu terbaring di sana selama sekitar 5 menit ketika dia mendengar langkah kaki di dekatnya. Seorang pria parubaya berjas dan dasi berjalan keluar dari pintu belakang dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Eksekutif itulah yang melihat Fang Yu jatuh dengan mata kepalanya sendiri. Sang eksekutif turun ke bawah dan melihat sekeliling, lalu menemukan sebuah lubang di rumput tak jauh dari sana. Wajah eksekutif itu berubah, dia berjalan maju dan menemukan seseorang tergeletak di dalam. Orang ini matanya tertutup, sepertinya sudah mati. Orang yang jatuh dari gedung tadi memang seorang manusia. Eksekutif itu tampak pucat dan berjalan maju perlahan. Berjalan dan terkejut. Bagaimana tubuh orang ini bisa tetap utuh setelah jatuh dari tempat setinggi itu? Menurut akal sehat, dia seharusnya sudah dihancurkan menjadi bubur sejak lama, bukan? Tepat ketika eksekutif itu kebingungan, Fang Yu yang sedang terbaring di dalam lubang tiba-tiba membuka matanya. Sang eksekutif berteriak ketakutan dan langsung mundur. Fang Yu berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya. Walau otakku masih sedikit lelah, setidaknya aku bisa berpikir seperti biasa. Fang Yu melirik eksekutif yang memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berjalan menuju pintu belakang. Eksekutif itu menatap punggung Fang Yu, mulutnya terbuka, tidak dapat berbicara. Menggunakan kekuatan spiritual dengan cara seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar pada otak. Lain kali aku harus lebih berhati-hati. Fang Yu berpikir dalam hati sambil berdiri di dalam lift. Alamnya masih dalam tahap pemurnian Qi, dan secara teoritis, keterampilan kesadaran spiritual hanya dapat digunakan pada tahap pembentukan inti dan di atasnya. Tapi Fang Yu berbeda. Saat ia berada pada level pemurnian Qi sekitar 500, ia mampu menggunakan indera spiritualnya. Akan tetapi, konsumsi indera spiritualnya yang melampaui batas-batas otak dan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada seorang kultivator tingkat jin dan biasa. Oleh karena itu, Fang Yu jarang menggunakan indera spiritualnya kecuali jika diperlukan. Kemampuan sensorinya yang luar biasa saja sudah cukup baginya untuk menghadapi sebagian besar situasi. Terakhir kali aku menggunakan indera spiritualku mungkin ratusan tahun yang lalu. Jika bukan karena pencarian pewaris istana Xian, Fang Yu hampir lupa bahwa ia telah menguasai keterampilan kesadaran spiritual. Namun, dalam pencarian spiritual tadi, meskipun jangkauannya telah diperluas secara maksimal, Fang Yu masih belum menemukan pewaris istana Xian yang memenuhi karakteristik tersebut. Mungkinkah orang itu tidak ada lagi di Nandu? Atau, apakah dia berada di luar jangkauan kesadaran spiritual Fang Yu? Fang Yu sedikit mengernyit. Pewaris istana Xian ini membunuh 34 orang berturut-turut, tetapi hanya meninggalkan video pengawasan yang kabur. Seperti yang dapat Anda bayangkan, orang ini bertindak secara rendah hati dan tertutup. Menemukannya jelas bukan tugas mudah. Karena aku tidak dapat menemukan keberadaannya menggunakan indera spiritualku, aku harus mencoba metode lain. Membunuh 34 orang berturut-turut. Membunuh seseorang di kota modern tidak diragukan lagi melibatkan risiko besar. Pewaris istana Xian ini membunuh 34 orang berturut-turut. Dia pasti punya tujuan dan alasan. Apa tujuannya tidak dapat ditebak. Namun kita dapat mulai dengan 34 orang yang meninggal. Saya harus meminta Luan untuk memberi saya informasi tentang 34 orang yang tewas. Fang Yu berpikir dalam hati. Ting. Saat Fang Yu berpikir, lift tiba di lantai 110. Ketika Anda keluar dari lift, Anda dapat melihat tempat di depan Anda. Sudah cukup banyak orang yang duduk di kursi di depan meja lelang. Tampaknya pelelangan akan segera dimulai. Leo ada di dalam. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan melangkah maju. Pada saat ini, telepon genggamnya bergetar lagi. Clara yang menelepon lagi. Fang Yu memikirkannya dan menjawab panggilan itu. Fang Yu, apakah kamu di pusat keuangan Jinxiu sekarang? Clara bertanya dengan tergesa-gesa di telepon. Bagaimana dia tahu? Fang Yu tertegun dan menjawab, ya. Itu benar-benar kamu, nada bicara Clara sangat terkejut. Apakah kamu melihatku? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Yah,
Aku baru saja berada di menara TV seberang dan melihatmu jatuh dari gedung melalui teleskop. Kata Clara. Baiklah. Fang Yu tidak menyangka akan bertemu Clara lagi ketika dia datang ke Nandu. Apakah kamu baik-baik saja? Clara bertanya. Tentu saja aku baik-baik saja. Fang Yu menjawab, saya masih ada urusan lain. Saya tutup teleponnya sekarang. Fang Yu menutup telepon dan ingin meninggalkan tempat lelang. Tetapi pada saat itu, dua orang penjaga keamanan keluar dan menghentikannya. Tuan, hari ini kami menyelenggarakan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Sainton. Jika Anda ingin ikut serta, mohon tunjukkan surat undangan dari Balai Lelang Sainton. Kata seorang penjaga keamanan. Surat undangan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu dia tersenyum dan berkata, maaf, aku salah jalan. Kemudian, Fang Yu berbalik dan pergi. Kedua penjaga keamanan itu menyaksikan Fang Yu pergi, saling memandang, dan kembali ke posisi masing-masing. Pada saat ini, Fang Yu yang telah berjalan ke pintu lift tiba-tiba berbalik dan melangkah maju. Wus! Detik berikutnya, Fang Yu muncul di tempat pelelangan. Bab 255, Tuan Muda Chen. Kedua penjaga keamanan itu bahkan tidak menyadari bahwa Fang Yu telah muncul di tempat tersebut. Fang Yu melihat sekeliling dan segera menemukan Leo. Pada saat ini, Leo sedang dikelilingi oleh sekelompok orang, dan semua orang ingin mendekatinya, menunjukkan kesopanannya, dan memperkenalkan diri kepadanya. Tingkat lelang hari ini tidak terlalu tinggi. Mereka yang ikut lelang itu hanyalah pengusaha-pengusaha kaya raya. Bagi seorang tuan muda sekelas Leo, tampil di pelelangan tingkat ini bagaikan seorang kaisar yang melakukan perjalanan penyamaran. Dalam keadaan normal, pengusaha kaya ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk begitu dekat dengan Leo. Dikelilingi oleh pengusaha kaya, Leo menanggapi sapaan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Alasan dia datang menghadiri pelelangan hari ini adalah karena perusahaannya mencapai perjanjian kerja sama dengan Balai Lelang Sainton, yang mengharuskan dia datang ke sini. Leo hanya merasa jengkel dan jijik terhadap antusiasme para pengusaha kaya yang hadir itu. Kelompok orang ini tidak berada pada level yang sama dengannya, mereka bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Dalam pikirannya, hanya anak-anak dari keluarga besar ahli bela diri atau keluarga kaya sekuler terkemuka yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengannya. Fang Yu menatap Leo di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Leo saat ini tidak akan bisa mengenalinya. Terakhir kali mereka bertemu, Fang Yu menggunakan identitas Daotian setelah dia menyamar. Ada terlalu banyak orang di sekitar Leo, jadi Fang Yu tidak terburu-buru untuk pergi mencari Leo. Namun, Fang Yu menyadari bahwa orang yang mengikuti Leo masihlah lelaki tua yang ditemuinya di pulau itu, Daoren. Orang-orang terus berdatangan dari luar, dan semakin banyak orang memenuhi aula lelang. Clara dan kedua sepupunya turun ke pusat keuangan Jinxiu. Menurutku, mungkin kita salah lihat. Berjalan ke sana itu masalah, bagaimana mungkin ada orang berdiri di sana? Kata Reni. Saya juga berpikir itu mungkin orang palsu atau semacamnya, tapi dari sudut pandang kami, itu hanya ilusi. Kata Sena. Clara tahu bahwa itu bukan orang palsu, dan dia juga tahu orang itu adalah Fang Yu. Namun, dia tidak bermaksud mengatakannya. Awalnya dia ingin mencari Fang Yu, tetapi saat menelepon tadi, nada bicara Fang Yu sangat tidak sabar dan dia berkata bahwa dia punya sesuatu yang harus ditangani. Dia takut kalau dia menelepon lagi, Fang Yu akan marah, jadi dia terpaksa mengurungkan niatnya. Kita cari dia nanti, Clara berpikir. Pada saat ini, Reni melihat papan iklan di aula. Pada pukul 11 tanggal 10 Juni Balai Lelang Sainton akan mengadakan lelang di lantai 110 Pusat Keuangan Jinxiu. Ada lelang yang sedang berlangsung di lantai atas. Sekarang kita sudah di sini, mengapa kita tidak naik dan melihatnya? Kata Reni. Sena mengangguk setuju. Karena mereka keluar hanya untuk bersenang-senang, Clara tentu saja tidak keberatan. Jadi mereka bertiga naik lift bersama dan naik ke lantai 110. Keluar dari lift, ketiganya melihat tempat lelang hampir penuh dan ingin masuk. 3 wanita terhormat, silakan tunjukkan surat undangan kalian, kata petugas keamanan itu melangkah maju. Apakah kamu ingin undangan? Tidak tertulis di papan reklame di bawah. Kata Reni dengan ekspresi yang sedikit berubah. Petugas keamanan itu tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke arah Reni dan yang lainnya. Lupakan saja, ayo pergi. Kata Clara. Saya punya 2 undangan. Bolehkah saya menerima ketiga wanita ini? Pada saat ini, terdengar suara laki-laki. Seorang pria berjas maju ke depan dengan 2 undangan di tangannya. Tentu saja tidak masalah. Petugas keamanan segera menerima undangan dan memberi isyarat agar pria itu dan Reni serta yang lainnya masuk. Terima kasih, Tuan. Anda orang yang baik. Reni memandang pria itu dan tersenyum. Pria di depan mereka sangat tampan, dan kedua saudari itu menyukainya. Terima kasih kembali. Bibir pria itu sedikit melengkung, melirik Reni dan Sena, lalu menatap Clara dengan tatapan membara di matanya. Dia membantu karena kecantikan Clara. Ketiga gadis ini bahkan tidak bisa mendapatkan undangan ke pelelangan Sainton, jadi kondisi keluarga mereka jelas sangat biasa. Cewek kayak gitu yang paling gampang didekati.
Nama saya Bambang, halo. Pria itu memperkenalkan dirinya. Nama saya Reni. Namaku Sena, senang bertemu denganmu. Bambang memandang Clara. Petik 2 titik titik titik. Namaku Clara, halo, kata Clara. Nama yang bagus. Bambang berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu menghadiri pelelangan seperti ini, kan? Aku akan mengajakmu masuk dan menjelaskan beberapa aturan pelelangan kepadamu. Sena dan Reni keduanya memiliki kesan baik terhadap Bambang, tetapi Clara tidak memiliki perasaan apapun padanya. Dia telah menghadiri banyak lelang kelas atas dengan Jaden sebelumnya, tetapi dia hanya merasa bosan. Setelah masuk, Bambang sedang mengobrol dengan Sena dan Reni. Clara melihat sekeliling dengan sedikit bosan dan melihat Fang Yu duduk di barisan belakang. Fang Yu, jadi dia ada di sini. Mata Clara berbinar dan dia berjalan menuju Fang Yu. Wajah Bambang sedikit berubah saat dia melihat Clara pergi. Kemana sepupumu pergi? Bambang bertanya. Reni dan Sena juga tampak bingung. Tak lama kemudian, mereka melihat Clara menghampiri seorang pria muda berpenampilan biasa dan berpakaian sederhana, lalu mulai mengobrol dengannya. Setelah beberapa saat, Clara duduk di sebelah pemuda itu. Sepertinya dia bertemu seorang teman. Bambang menatap Fang Yu dan berkata dengan mata menyipit. Reni dan Sena seharusnya melihat Fang Yu melalui teleskop. Namun pada waktu itu mereka belum menggunakan teleskop pembesar, sehingga yang mereka lihat hanya sesosok saja tetapi tidak dapat melihat wujudnya dengan jelas. Jadi, bagi mereka, Fang Yu adalah orang asing sepenuhnya. Bukankah Clara mengatakan dia punya teman di Nandu? Reni bertanya dengan bingung. Ayo kita pergi dan duduk di sana, kata Bambang. Fang Yu tidak berdaya, dia tidak menyangka akan bertemu Clara di sini. Fang Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Clara, yang duduk di sebelah Fang Yu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya datang untuk menyelesaikan urusan dengan seseorang. Fang Yu menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu secara spesifik, Clara tidak mengajukan pertanyaan lebih jauh. Clara. Pada saat ini, Reni dan dua orang lainnya datang. Setelah memperhatikan Fang Yu dengan saksama, mata Bambang berkilat jijik. Dia berpakaian sangat sederhana, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Dia seharusnya teman sekelas Clara, yang datang ke pelelangan ini untuk melihat dunia melalui koneksi. Anak muda seperti itu tidak layak menjadi pesaing Bambang. Mereka berdua adalah sepupuku. Clara memperkenalkan Fang Yu. Reni dan Sena tersenyum pada Fang Yu dan tidak banyak bicara. Pikiran mereka mirip dengan Bambang. Tetapi yang membuat mereka penasaran adalah bagaimana Clara, dengan latar belakang keluarganya, bisa mengenal teman biasa-biasa saja seperti Fang Yu. Nama saya Bambang, manajer umum perusahaan Huarong. Tidak seorang pun memperkenalkan dirinya, tetapi Bambang memperkenalkan dirinya. Fang Yu melirik Bambang dan mengabaikannya. Wajah Bambang sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, juru lelang di atas panggung mulai berbicara, selamat datang semuanya di yang pertama. Yang diadakan oleh rumah lelang Sainton. Pada saat ini, balai lelang hampir penuh oleh orang. Fang Yu memandang Leo yang duduk di barisan depan, bertanya-tanya kapan dia bisa datang dan berbicara dengannya. Lelang dimulai dengan cepat dan barang-barang disajikan satu demi satu. Barang-barang lelang tersebut tidak lain hanyalah perhiasan dan barang antik. Mereka tidak berharga dan kualitasnya sangat biasa. Fang Yu sama sekali tidak tertarik. Tetapi pengusaha kaya lainnya yang hadir sangat menikmatinya. Setiap barang lelang harus ditawar beberapa kali sebelum transaksi diselesaikan. Suasana berubah ketika kalung safir diletakkan di meja lelang. Inilah puncak acara lelang ini, sebuah kalung berwarna biru langit yang dibuat dengan cermat oleh ahli perhiasan Eropa. Banyak pengusaha kaya datang ke pelelangan ini hanya untuk kalung biru langit ini. Harga awal 1 juta, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 50.000, kata juru lelang. Semua orang bersemangat untuk mencoba dan siap mengajukan penawaran. 2 juta. Pada saat ini, Leo, yang duduk di barisan depan, berbicara. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Tangan yang hendak diangkat segera diturunkan. Kebanyakan orang yang hadir sangat menyadari identitas Leo. Siapakah yang berani menawar melawan dia? Aula lelang yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Leo menyilangkan kakinya dan bersandar di kursinya, hanya tatapan jijik yang terlihat di matanya. Sejujurnya, dia cukup menikmati perasaan dihormati seperti seorang kaisar dan menjadi pusat perhatian. Bersambung.